Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Saputra dengan NIM 2012-2031. Saya perwakilan dari kelompok 2, yang mana materi dari kelompok kami yaitu tentang penelitian eksperimen. Poin A yaitu pengertian penelitian eksperimen. Secara bahasa, eksperimen artinya uji coba yang dilakukan secara sistematis atau percobaan yang direncanakan secara baik. Kemudian secara istilah, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Nazir, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi objek penelitian serta adanya kontrol. Kemudian poin B, ciri-ciri penelitian eksperimen. Ciri umum: ekuivalensi statistik dari subjek dan kelompok yang berbeda, adanya perbandingan antara dua kelompok atau lebih, adanya manipulasi perlakuan, adanya pengukuran untuk masing-masing variabel dependen, adanya kontrol variabel. Kemudian ciri khas: menguji secara langsung pengaruh suatu variabel dengan variabel lain dan menguji hipotesis hubungan sebab akibat. Kemudian ciri utama atau ciri pokok: adanya unsur manipulasi, pengendalian, dan pengamatan. Selanjutnya poin C, yaitu syarat pelaksanaan penelitian eksperimen. Yang pertama, perbedaan adalah hasil dari adanya perlakuan yang dapat dikontrol. Yang kedua, adanya kelompok yang diberikan perlakuan dan ada yang tidak sebagai perbandingan. Yang ketiga, adanya tes awal sebelum perlakuan diberikan. Yang keempat, sebelum melaksanakan eksperimen, kondisi kelompok sama. Yang poin D, syarat peneliti: semua faktor harus dikuasai. Yang kedua, adanya minat dan usaha konsentrasi. Yang ketiga, pengamatan bisa diulang. Yang keempat, bisa dipermainkan kondisi untuk melihat gejala tertentu. Kemudian poin E, syarat hasil penelitian. Yang validitas internal: sejumlah faktor yang mempengaruhi penelitian eksperimen di dalam mengevaluasi pengaruh atau efek variabel bebas yang dimanipulasi. Yang kedua, validitas eksternal: kekuatan suatu eksperimen untuk digeneralisasikan penemuan-penemuan ke populasi yang lebih luas. Poin F, upaya mengontrol varians. Yang pertama, memaksimalkan varians yang berhubungan dengan hipotesa penelitian. Yang kedua, meminimalkan varian ekstra. Yang ketiga, meminimalisirkan kesalahan dengan memilih subjek. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mijalita NIM 2012-2029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan yang sebelumnya. Yang pertama yang saya akan jelaskan itunya mengenai karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, adanya variabel bebas yang dimanipulasi. Yang kedua, adanya variabel lain yang mungkin akan berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Yang ketiga, efek atau pengaruh dari manipulasi variabel bebas dan variabel terikat itu diamati secara langsung oleh peneliti. Nah, secara garis besar, karakteristik dari penelitian eksperimen ini yang pertama yaitunya manipulasi, yang kedua mengontrol variabel, yang ketiga adanya observasi.
Poin yang selanjutnya mengenai langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, melakukan studi literatur dari berbagai sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. Selanjutnya, membuat rancangan penelitian. Yang kelima, yaitunya melakukan eksperimen. Selanjutnya, mengumpulkan data dari proses eksperimen. Nah, poin yang selanjutnya yaitunya mengorganisasikan dan mendeskripsikan data tersebut dari berdasarkan variabel yang telah ditentukan, melakukan analisis data dengan teknik statistika yang relevan. Selanjutnya, membuat laporan penelitian eksperimen. Selanjutnya, mengenai keunggulan dan kelemahan dari penelitian eksperimen. Yang pertama, keunggulan penelitian eksperimen dapat mengubah teori-teori yang telah usang. Yang kedua, yaitunya menguji hipotesis. Yang ketiga, menemukan hubungan kausal yang baru. Nah, kelemahannya yang pertama yaitunya alat pengukur yang tidak valid dan cara pengukurannya yang tidak cermat. Yang kedua, kesesatan dalam melakukan observasi. Tidak dapat digunakan untuk mengukur hubungan sebab akibat yang saling berhubungan. Keempat, tidak diketahui polanya secara meyakinkan. Selanjutnya yaitunya mengenai pembagian dari penelitian eksperimen. Yang pertama ada pre-eksperimen, yang kedua true eksperimen, yang keempat factorial design, yang kelima yaitunya quasi eksperimen. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.